Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi itu kembali lagi, kalau yang aneurisma aorta itu aneurisma aorta, kalau diotopsi kelihatan di dalam di dadanya itu ada perdarahan yang banyak sekali, Franky. Dan kelihatan ada daerah yang meletus itu, yang robek. Nggak berasa kita tahu-tahu udah di episode 108 nih, Dok. Dan yang spesial ini kita mau ngebahas, yaitu dalam beberapa hari ini ramai dibicarakan sama masyarakat, yaitu yang beredar di YouTube maupun di berita-berita mengenai meninggalnya seorang atlet bulu tangkis Cina, Zhang Ziyi, Dok, di Jogja. Iya. Ini kayaknya perlu mendapat perhatian khusus dari Dr. Jaya, karena menurut saya ini kemungkinan banyak akan terjadi dan sering terjadi, cuman tidak mendapat publisitas yang bagus karena memang nggak terkenal, Dok. Ya. Jadi mungkin Dr. Jaya saya ceritakan sedikit ya, Dok, ya. Si atlet Zhang Ziyi ini meninggal dalam suasana pertandingan. Dia Laki-laki, Dok. Olahragawan. Umur? Itu yang patut disayangkan, Dok. Masih muda sekali, umurnya baru 17 tahun. Ya. Nah, yang kita mau bahas adalah kejadian-kejadian ini kan pernah dialami juga oleh beberapa selebriti Indonesia, maupun juga atlet tinju, atlet sepak bola, juga orang dari Amerika Latin, yang meninggal di lapangan pada saat terjadi pertandingan. Nah, buat kelengkapannya, biar Dr. Jaya deh. Soalnya ini saya khawatir kalau kita nggak ungkap di sini, bisa ada kejadian-kejadian yang tidak dipublikasikan karena memang yang terjadi pada orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk dipublikasikan gitu, Dok. Iya. Jadi kalau dari segi kedokteran ya, itu yang kita kenal sebagai sudden unexpected death. Sudden unexpected death. Jadi mendadak, unexpected, tidak diharapkan. Jadi kalau misalnya contoh orang kalau udah tua, misalnya umur 80 tahun, meninggal mendadak seperti itu, ya kita nggak mikir apa-apa lah. Emang udah waktunya udah cukup gitu kan. Tapi kalau orang yang tiba-tiba sehat, olahragawan, terus tiba-tiba meninggal, nah itu jadi pertanyaan, Franky. Gara-gara makan tadi ngomong sudden unexpected death aja saya keriting tadi, Dok. Sekarang udah bisa? Udah, kan makanannya udah lewat sih. Oke, Dok. Jadi kematian yang tidak mendadak dan tidak diharapkan. Iya. Nah, kalau di RSCM tuh ya, kalau di bagian forensik itu kita tuh membagi kasus dalam 6 kategori. Di orang yang meninggal. Orang meninggal. Yang pertama namanya dikasih SK surat SK lah, pokoknya SK 1 itu kecelakaan lalu lintas. Surat keputusan. Ya, enggak lah. Itu kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau SK 1 itu kecelakaan lalu lintas, KLL. SK 2 itu pembunuhan, Franky. Oke. SK 3 ya bunuh diri. SK 4 ya itu yang lain-lain, yang lain-lain di luar itu. SK 5 itu adalah kematian karena penyakit. Nah, SK 5 itu yang jadi artinya dia mati karena sakit, tapi nggak jelas matinya apa, dikirim ke forensik. Nah, itu kasusnya lumayan cukup banyak, dan biasanya kalau di kedokteran forensik itu dipelajari itu di tingkat-tingkat terakhir, Franky. Karena itu bagian paling sulit. Kenapa sulit? Ya, kan nggak jelas kematian kenapa, Dok? Ya, kematiannya tidak jelas, tapi masalahnya itu orang untuk bisa sampai ke kesimpulan itu, dia harus kuasai dari ujung kepala sampai ujung kaki, Franky. Segala macam penyakit apapun yang bisa bikin mati harus dia kuasai. Jadi untuk memastikan itu, ya dia mesti kuasai otak, jantung, paru, usus, hati, ginjal, apa semua tuh dia harus ngerti. Karena salah satu itu pasti menyebabkan kematian.
Nah, makanya karena itu artinya dia udah istilahnya harus belajari segala macam penyakit yang bisa bikin orang meninggal. Udah katam lah dok ya. Ya, itu makanya itu bagian paling sulit. Nah, kalau misalnya orang yang paling jago soal begituan, sebenarnya dong orang spesialis patologi anatomi namanya. SPPA. Spesialis patologi anatomi, pokoknya dia orang yang meninggal, dia periksa, dia tahu nih sebab matinya apa. Karena penyakit biasanya. Nah, kalau kembali ke kasus tadi, banyak nggak sih? Kasusnya sih sebenarnya lumayan banyak. Mungkin kalau kita lihat dari keseluruhan kasus ya, di RSCM aja nih, di bagian forensik, itu mencakup mungkin sekitar 10-20%, Frankie, dari kematian. Lumayan banyak. Banyak dok itu. Banyak. Tapi sebagian besar adalah orang udah tua. Artinya 60 tahun ke atas. Nah, yang 60 tahun ke atas itu yang penyebab paling sering, yang menyebab kematian, itu adalah karena serangan jantung, stroke, baru yang lain-lain. Yang lain misalnya sakit paru, apa segala macam. Itu yang terbanyak. Tapi pada kasus yang tadi kamu ceritakan, itu lebih sulit, Frankie. Kenapa? Karena itu terjadi pada orang yang muda. Masih muda banget. Muda, laki-laki. Nah, jadi artinya penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada orang yang muda itu lebih jarang lagi, artinya lebih sedikit lagi kemungkinannya. Makanya dokter itu harus benar-benar sangat hati-hati. Jadi setiap golongan umur, setiap jenis kelamin itu kemungkinan penyebab kematiannya itu beda-beda. Tapi kalau secara umum nih, untuk tahu sebenarnya dia meninggal karena apa, ya kalau kepastian kita dapetin itu hanya dengan melakukan otopsi klinis, Frankie. Jadi yang dibuka atas bawah sampai dia buka semua seperti kayak forensik, tetapi kita nyarinya bukan kekerasan. Bukan kekerasan, kita nggak nyari soal keracunan, tapi kita carinya adalah penyakitnya apa gitu loh. Sorry dok, saya tadi nggak ingat lagi dok. SK1 tadi kematian apa dok? KLL, kecelakaan lalu lintas. KLL, kecelakaan lalu lintas. 2, pembunuhan. 3, bunuh diri. Keempat, lain-lain. Iya, lain-lain. Kelima, penyakit. Keenamnya dok. Yang keenam itu ya, keempat itu 4 kan lain-lain. Bunuh diri. 3 bunuh diri, 4 lain-lain, 5. Kalau 6 mesti ya sisa-sisanya yang lain. Itu yang nggak kedaftar lah dok ya. Tapi jadi kalau SK5 itu, ya itu yang saya bilang, untuk kepastian harus diotopsi sebenarnya. Tapi kalau diduga, kita bisa berdasarkan kebanyakan tuh apa sih yang terjadi gitu loh. Nah dok, yang saya agak penasaran gini dok, kan seorang atlet dok ya. Kalau kita bicara selebritis maupun boleh kita bilang pemain bola tarkam gitu ya, yang nggak terpublikasi, itu buat saya masih masuk akal di kepala saya karena mungkin dia tidak terkontrol, ya kan? Kesehatannya ya seadanya, main ya tinggal main karena faktor biasa. Tapi problemnya ini kan pemain bola Amerika Latin dok, di tengah lapangan sudden death. Meninggal mendadak. Zhang Ziyi, atlet Cina yang sedang naik daun, punya prestasi, meninggal saat pertandingan. Ini kan seharusnya manusia-manusia ini kan artinya kan orang yang sudah mempunyai fisik bagus dan kemungkinan, nggak tahu ya pasti nggak ya, sering medical check up pastinya dok ya. Mestinya dok ya. Mestinya. Nah itu penyakit yang seperti itu masih ngegubrak juga gitu dok. Jadi begini, biasanya kalau orang muda ya, laki-laki muda seperti itu, yang saya ngomongin yang paling sering nih, ada berapa kali kejadian kan di itu. Gini, kalau misalnya kita pikir serangan jantung, kemungkinan besar enggak, Frankie. Karena kenapa? Serangan jantung termuda yang pernah saya periksa itu 26 tahun. Tapi itu cuma satu kasus, 26 tahun. Paling muda 26 tahun. Iya. 26 tahun. Ini 17 tahun. Nah, 17 tahun. Nah, biasanya kalau anak muda, dia mendadak begitu, yang kita lihat tuh mungkin dari atas ya. Di atas dari kepala. Itu bisa terjadi karena aneurisma. Aneurisma itu pembuluh darah di otaknya dia. Ada bagian yang seperti kayak dia melenting, Frankie.
Dia melenting tuh membuat seperti kayak benjolan, masih kan pembuluh darah kan lurus gitu. Iya. Dia ada benjolan. Itu seperti kayak mata ikan, Frankie. Tahu mata ikan nggak? Tahu. Oke. Kita punya Tapi gini dok, balon. Dokter jelasin aja dok daripada saya ngomong tahu. Kita punya balon. Ada bagian yang tipis. Jadi artinya bawaannya tuh memang tipis. Begitu kita tiup, dia bisa meledak lewat tipisnya itu. Iya. Jadi pecah pembuluh darah. Jadi orang itu gejalanya adalah gejala stroke, Frankie. Stroke perdarahan. Dan itu nggak bisa kedeteksi pada waktu medical check up? Tidak bisa terdeteksi karena tidak ada gejala. Nah itu yang saya mau ngomongin. Jadi dokter Jaya aja bisa ngomong ke kita tidak bisa terdeteksi walaupun kita melakukan medical check up. MCU. Karena itu untuk bisa tahu ada itu, medical check up-nya tuh harus yang sangat detail. Artinya kemungkinan besar harus pakai MRI atau CT scan. Dan biasanya dokter melakukan MRI atau CT scan kalau ada gejala. Jadi kalau dok ya kalau ketemuannya itu misalnya kalau ada dokter ketemu, wah ini ada aneurisma, dokter biasanya ngomongnya sama pasiennya gini. Kalau kebetulan udah ketemu kamu nih punya bom waktu. Yang sekali waktu kalau kamu kapanpun kita nggak pernah ramalkan, waktu one day dia meletus, saat itu juga kamu kena stroke dan meninggal. Nah biasanya orang yang kayak gituan mencegah supaya dirinya nggak stres, Frankie. Nggak stres, nggak darah tinggi. Karena begitu tensi tinggi, pecah. Dia stres bisa pecah. Itu kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, kejadiannya seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang beranggapan badan kita sehat nih dok, tetap nggak boleh terlalu euforia ya kalau karena itu adalah bawaan dari sejak lahir, Frankie. Sama seperti balon yang ada matanya itu kita nggak tahu. Iya. Kalau kebetulan kita, ini kok tipis nih, kita tahu ada matanya. Jangan ditiup keras-keras gitu loh. Betul. Jadi kita harus tahu kondisi kita sejak lahir. Tapi kayaknya kondisi kita sejak lahir pun kita juga nggak sadar nih dok. Nggak tahu. Jadi yang lebih baik dok kalau untuk kondisi-kondisi kayak begini, artinya kita tetap harus selalu waspada dok. Ya, itu kemungkinannya kecil, walaupun artinya kecil gitu jarang kejadian, maka dokter nggak meriksa ke sana-sana gitu loh. Kalau ketemu pun nggak sengaja gitu biasanya. Nah itu, tapi itu bisa dideteksi kalau diotopsi, Frankie. Nah itu. Pada waktu otopsi ketemu ada perdarahan, terus pembuluh darahnya kita lihat, ada yang melentingnya pecah, kelihatan. Nah jadi disitulah kita dapat kepastian. Itu yang pertama, Frankie. Pada anak muda biasanya. Anak muda yang seperti itu. Jadi sehat walafiat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba habis olahraga tiba-tiba pecah. Yang kedua itu hampir sama seperti itu tapi pada aorta, Frankie. Jadi kita punya jantung. Jantung itu punya pembuluh darah utama kan? Gede keluar, ada pembuluh darah jantung gitu ya, namanya aorta, pembuluh darah. Aorta itu gede lah, diameternya tuh kira-kira mungkin sekitar antara 2 sampai 3 cm lah diameternya. Oh, berarti sekitar 1 inch lah dok ya, kalau selang satu. Ya. Nah, di situ dindingnya tebal, Frankie. Karena itu arteri utama dari jantung langsung mempan dari situ. Artinya, pada beberapa orang sama juga, dia menderita kelainan bawaan, dia tuh menipis, Frankie. Itu faktor menipisnya karena apa dok? Bawaan. Kita tidak tahu. Ya artinya nih dia menipis atau dindingnya itu ada kepecah. Jadi dinding satu itu kepecah 2, ada bolongan dikit gitu loh. Nah, jadi one day kalau dia tensinya naik apa segala, dia masuk darah ke situ terus tiba-tiba meletus. Meletus kebayang nggak? Itu pembuluh darah besar gitu, kalau meletus sekali bisa mungkin 1 liter atau 2 liter sekali pecah. Meledak. Kita tidak pernah tahu itu kapan terjadi. Pada beberapa orang juga kebetulan ketemu sama dokter. Waktu MRI, CT scan ketemu. Wah, ini kamu ada aneurisma nih. Penipisan pada aorta. Sama juga, dia bilang, hati-hati nih. One day, kamu bisa meletus. Kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tapi pada sebagian besar kasus, tidak pernah dideteksi. Sehingga kejadiannya seperti itu. Dok, dokter kan bilang tadi pakai MRI ketemu dok ya. Kalau kita cukup pakai CT scan boleh nggak dok? Ketemu nggak tuh kira-kira? Kemungkinan ketemu. Masih bisa? Masih bisa. Karena kan tapi itu artinya kan kurang-kurang kerjaan juga dicari-cari. Nggak ada indikasinya dokter periksa begituan. Ini yang saya mau ngomongin. Jadi artinya kan gini dok. Ya kalau buat kita masyarakat awam sih kan, ya saya sih mas supir akap dok, bukan aset negara. Jadi kalau misalkan kayak atlet-atlet ini kan aset negara dok.
Jadi maksud saya mungkin lebih baik dilakukan scan MRI segala macam untuk supaya menjadi suatu hal yang istilahnya atlet tersebut layak nggak kita pertaruhkan nyawanya untuk satu pertandingan. Gitu kan? Karena apa? Kalau misalkan memang dia kurang baik secara bawaan, ya mendingan istilahnya kemampuannya jangan terlalu diforsir kejadian seperti yang kemarin gitu kan ya. Tapi itu kembali lagi kalau yang aneurisma aorta itu aneurisma aorta, kalau diotopsi kelihatan di dalam di dadanya itu ada perdarahan yang banyak sekali, Frankie. Dan kelihatan ada daerah yang meletus itu, yang robek. Kelihatan. Nah itu kan setelah kita lakukan otopsi dok. Iya, tapi kalau nggak otopsi kita nggak tahu. Tapi sekarang dengan segala macam kecanggihannya, barangkali dengan virtual otopsi bisa, Frankie. Bisa. Pakai MRI. Ya. Atau CT scan. Jadi disuntikin kontras, di mayatnya dimasukin kontras, pun difoto. Jadi terlihat gambaran pembuluh darahnya, di mana pecah, robeknya kelihatan. Itu namanya virtangiografi, Frankie. Virtual otopsi dengan angiografi. Angiografi itu adalah gambaran pembuluh darah dengan ronsen. Jadi orang itu disuntikin kontras, kontras itu warnanya putih. Jadi pembuluh darahnya kelihatan tuh, nyabang kemana-mana. Kalau yang pecah, kelihatan pecahnya. Itu namanya virtual otopsi. Jadi otopsi tanpa ngebedah, tapi pakai ronsen. Pakai ronsen dalam hal ini adalah CT scan. Tetapi pakai kontras. Kalau pemeriksaan pembuluh darahnya namanya angiografi pada orang hidup. Ya, yang pakai alat yang muter-muter gitu dok ya. Nah, tapi kalau ini adalah virtangiografi, virtual otopsi dengan angiografi. Itu satu cabang yang baru, Frankie. Yang bisa kita tahu selain dengan otopsi asli begitu. Jadi ini untuk anak-anak muda nih dok. Artinya paket tambahannya dok, selain MCU biasa, kalau atlet itu mungkin lebih bagus MCU-nya plus MRI gitu, MRI, ya dok ya. Ya. Terus tapi begini, Frankie, kalau soal yang aneurisma yang di otak tadi, sebenarnya sih sekarang sih sudah banyak kita punya dokter spesialis bedah saraf. Katanya yang gituan bisa ditempel, Frankie. Bisa dioperasi, dipasangin coil di situ. Cuman nanti kalau teknisnya barangkali kita tanya ke mereka. Tapi itu bisa diperkuat dindingnya supaya dia nggak meletus. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat canggih, Frankie. Jadi artinya mungkin yang ahli begituan nggak terlalu banyak begitu. Dokter bilang tempel-tempelan, saya ingat dok, ada satu isolasi buat nempel yang bocor-bocor, murah 25.000. Kebayang iklannya sih dok. Tapi bukan yang kayak gitu lagi. Dok, jadi di sini ini melulu artinya kejadian ini baru kita sadari pada saat dia, kalau kita nggak sadar dari awal, itu terjadi waktu dia setelah kejadian. Dan kejadian ini boleh dibilang fatal sekali nih dok. Ya, itu bisa terjadi pada laki maupun perempuan, Frankie. Nah, tadi dokter ngomong kok ditanyakan laki. Kebanyakan laki atau apa? Maksudnya laki-laki lebih banyak. Karena perempuan yang meninggal mendadak di usia di bawah 30 jarang sekali, Frankie. Ya, saya baca survei begitu, dok. Katanya. Kenapa? Katanya dia punya mentalnya, dok, lebih kuat daripada laki-laki. Bukan. Apa, dok? Tuhan itu sudah tahu bahwa namanya di keluarga itu yang jadi mesin utama kan perempuan. Lebih bagus kehilangan bapak daripada kehilangan ibu. Percaya nggak? Ya kalau suruh percaya nggak percaya, saya mikir sih dok. Enggak, memang betul. Sekarang coba kalau anggap deh, di rumah ada ibu, ada anak segala macam. Kalau ibu hilang, seluruh keluarga tuh problem, Frankie. Karena yang ngurusi rumah tangga tuh perempuan. Tapi kalau bapak hilang, rumah tangga masih oke, karena ibu masih bisa ngurusin semua. Saya pikir dokter mau ngomong ibunya cari bapak lagi, dok. Enggak. Ya? Enggak, tapi ibu adalah pemelihara seluruh keluarga. Makanya Tuhan sudah kasih pelindung, Frankie, buat dia. Tahu nggak pelindungnya apa? Supaya dia lebih... Saya mau nanya, janda sama duda lebih banyak mana? Mesti saya tanya ke... enggak, lihat sekeliling aja. Kamu gak usah nanya. Lihat sekeliling, lebih banyak yang orang kehilangan suami apa lebih banyak orang kehilangan istri? Banyak kehilangan suami, dok. Oh iya. Betul, dok ya? Janda lebih banyak daripada... Kenapa?
Kalau dari segi forensik yang SK5 itu, kebanyakan yang mati lo laki-laki, bukan perempuan, Frankie. Karena perempuan dikasih pelindung oleh Tuhan. Tahu nggak pelindungnya apa? Nggak tahu, Dok. Estrogen. Oh. Jadi Tuhan kasih estrogen ke perempuan untuk melindungi dia selama estrogen masih ada. Dia tidak akan mati mendadak karena serangan jantung. Berarti aman, Dok, ya? Selama dia masih menstruasi, kemungkinan dia stroke kecil. Kemungkinan serangan jantung kecil, Frankie. Makanya yang biasanya kalau yang kena begituan laki-laki, perempuan tuh tidak pernah kejadian seperti itu. Sampai saatnya dia menopause, pada saat itulah baru resikonya naik. Kok saya mikirnya beda waktu dokter bilang antara janda lebih banyak sama duda lebih banyak, Dok? Kenapa? Saya mikir satu orang laki-laki bisa ceraiin banyak perempuan, jadi makanya jandanya lebih banyak. Bukan, enggak. Tapi kematian itu lebih banyak laki-laki. Laki-laki lebih mati lebih dulu daripada perempuan. Makanya saya sendiri selalu berpikir ya, kalau kita punya anak perempuan, harus diajari bagaimana dia bisa mandiri in case suaminya tidak ada lagi. Jadi jangan senang punya istri yang cuman di rumah minta duit sama suami. Dia mesti siap one day suaminya akan meninggal. Dan kalau dia suami meninggal jadi janda, belum tentu jandanya dia bisa punya suami lagi, Frankie. Jadi artinya dia yang harus mengurus segala macam. Dia harus jaga kesehatan lebih. Oke, balik ke kasus yang anak muda tadi nih, Dok. Si atlet tadi nih, Dok. Udah ada beberapa gambaran kan, Dok. Pertama, penyakitnya ini tidak terdeteksi. Iya. Jadi artinya kita harus ada syarat tambahan. Iya. Nah, kedua nih, Dok. Nah, melulu ini kebanyakan karena istilahnya kebanyakan risiko stroke. Penyakit bawaan. Ya. Bawaan yang mengakibatkan bisa stroke. Ya, penipisan pada pembuluh darah di otak jadi stroke. Itu namanya aneurisma beri di otak karena bentuknya seperti buah beri. Jendul gitu. Atau aneurisma aorta, aortanya pecah. Robek. Nah, sekarang nih, Dok. Kan orang punya penyakit bawaan kan banyak nih, Dok. Anak-anak yang terakhir prematur. Itu kan banyak, Dok. Prematur itu banyak yang mengakibatkan banyak punya penyakit bawaan. Belum tentu. Belum tentu, Dok, ya. Tapi dibanding sama anak yang sehat? Enggak. Prematur nggak ada urusan. Cuma dia lahir lebih dulu aja. Dia mau keluar lebih dulu. Mau buruan. Nah, sekarang, kita yang anak-anak yang lahir dengan penyakit bawaan nih, Dok. Ya. Nah, penyakit bawaan ini tentunya kalau dia nggak mengalami satu hal yang istilah kondisi-kondisi ekstra keras, mestinya sih fine-fine aja kan, Dok, ya? Ya. Nah, ini dipicu sama apa aja, Dok? Ya tadi kan jelas tuh, Dok. Punya penyakit bawaan, olahraga yang cukup yang berlebihan atau keras lah ya. Luar biasa. Stres. Jadi faktor stres juga di sini. Dan pertandingan, jangan lupa pertandingan itu ada sesuatu yang dia bisa berhenti di tengah, Frankie. Kalau kamu olahraga persahabatan, kamu rasanya udah nggak enak, kamu bisa stop. Tapi kalau pertandingan nggak bisa, Frankie. Dan tadi yang dokter sebutin stres, Dok, ya? Iya, stres itu bukan main. Tensi naik. Karena di Indonesia, Dok, main badminton. Dokter pernah nonton badminton? Ya. Apa, Dok, yang terjadi di lapangan, Dok? Rally. Bukan. Ya, rally. Dengan kalimat-kalimat itu, kata-katanya, Dok. Iya. Nah, itu kan bikin stres, Dok. Iya, dan pada saat itu yang terjadi apa? Tensinya naik, Frankie. Nah. Jadi kalau ada daerah yang tipis, dia bisa pecah meledak. Ini saya lagi coba ngurutin nih, Dok. Mulai dari penyakit bawaan, ada stres, kemudian tensi naik, terakumulasi semua ke dalam badan tersebut. Akhirnya yang tadi pembuluh darah yang menipis itu meledak. Ya. Dor. Nah, itu termasuk kategori yang saya sebut itu yang nggak ada gejala apapun sama sekali. Sehat walafiat, olahragawan, tiba-tiba dek meninggal. Itu. Tapi ada lagi juga yang lain adalah kemungkinan dia menderita penyakit bawaan. Memang betul bawaan, jantung bawaan. Oke. Misalnya jantungnya bolong. Katupnya nggak benar. Ada macam-macam lah penyakit jantung bawaan. Tapi kalau yang itu biasanya mereka nggak jadi olahragawan, Frankie. Karena kenapa? Nggak cukup kuat. Waktu dia SD, waktu dia kecil, kalau dia main, tiba-tiba dia jongkok. Capek. Main-main, jongkok, mukanya biru.
kita tahu biasanya dideteksi sama dokter karena ada gejala. Iya. Jadi kalau orang seperti itu nggak boleh dia olahragawan, Franky. Nggak mungkin juga. Jadi itu kategorinya jadinya lain tuh. Itu adalah biasanya memang sudah terdeteksi. Tapi kalau yang dua tadi saya sebut tidak terdeteksi. Itu kondisinya di ambang batas tuh, Dok. Ya. Kelihatan normal, tapi ada hal yang sifatnya sudden death tadi, Dok. Ya. Pada saat dia tersentuh dengan kondisi-kondisi ekstrim, maka dia rusak di situ, Dok. Nah, ada kemungkinan satu lagi, Franky. Yang mungkin. Yang namanya miokarditis, Franky. Miokarditis terjadi pada orang yang biasa-biasa saja, usia muda di bawah 40, sehat walafiat, badannya kadang-kadang gede, tiba-tiba blek meninggal. Nah, itu terjadi. Miokarditis itu terjadi sebagian besar karena infeksi tenggorokan, Franky. Infeksi tenggorokan, kena virus, amandel, sini, nggak diobatin. Toto sembuh sendiri gitu? Nggak diobatin. Nah, dia itu kemudian karena satu dan lain kuman itu, tubuh itu mengenali kuman itu. Dia sebenarnya mau nyerang kuman itu. Tapi apa mau, kita punya katup atau kita punya jantung, itu rada mirip antigennya sama itu. Jadi dia mau nyerang kuman, dia serang jantung. Jantungnya radang. Itu radang atau infeksi pada jantung. Jadi badan kita salah ngasih pakai makan tanaman. Iya. Gambarannya kayak gitu. Nah, miokarditis dulu orang nggak pernah perhatiin, tapi saya temukan miokarditis itu banyak sekali terjadi, bukan pada orang tua, pada anak-anak, pada orang dewasa lah, tapi nggak tua. Dia kena begituan, badannya sehat, kena gitu. Ketahuannya kenapa? Waktu kita periksa, jantungnya besar, Franky. Agak besar. Pembesaran. Rada lembek, lebih pucat. Begitu kita periksa, nggak ada apa-apa. Kalau serangan jantung kelihatan ada perdarahan. Ini nggak ada apa-apa. Tapi kita harus ambil 20 potongan jantung dari berbagai macam daerah. Kita ketemu ada fokus-fokus radang. Daerah ini radang dari banyak tempat. Nah, radang itu bisa bikin kematian mendadak, Franky. Beda dengan serangan jantung bisa meninggal pada waktu habis olahraga atau lagi tidur. Tapi kalau dia ini lagi kerja, tiba-tiba grek meninggal. Miokarditis tadi, ya? Miokarditis itu cukup banyak. Itu yang terjadi karena sakit tenggorokan nggak diobatin. Nah, kalau nggak diobatin itu tetap ngeganggu. Ya, paling dia pikir gua flu biasa lah, seperti begitu. Oh, jadi flu biasa juga nggak boleh dianggap enteng, Dok, ya? Iya, itu karena itu ada satu. Karena waktu dulu juga dokter forensik kebanyakan nggak pernah periksa itu. Periksa nggak ada perdarahan, berarti nggak ada apa-apa. Padahal kalau diperiksa benar, ternyata ada radang. Dok, saya kan kalau setiap pagi tuh meler tuh, Dok. Apakah orang miokarditis juga sama? Ada meler ingus gitu kan? Nggak, kalau ingus itu ya ada kemungkinan itu bisa miokarditis, bisa. Tapi artinya biasanya sih kalau kayak normal-normal biasanya 2-3 hari sembuh. 5 hari lah maksimal dia akan sembuh sendiri. Nah, saya biasanya kalau setiap pagi itu, Dok, keluar ingus gitu kan ya. Yang namanya juga anak ingusan, Dok. Keluar ingus, tapi begitu habis mandi kan kita gitu kan. Itu sih karena alergi. Ya. Karena alergi. Jadi aman, Dok, ya. Kalau yang ini tuh ya yang kebanyakan bikin miokarditis tuh ada 2 yang paling umum. Coxsackie virus, satu jenis virus. Yang kedua itu difteri, Franky. Difteri juga bisa bikin radang jantung. Difteri, kalau difteri mah biasanya gejalanya berat. Kalau difteri kan biasanya udah ada vaksinnya, Dok, ya. Dari kecil ya, Dok, ya. Jadi itu adalah hal yang itu. Tapi biasanya sih kayak gituan juga nggak ada gejala. Orangnya nggak apa-apa. Kayaknya kok normal aja gitu. Orangnya badannya sehat, sangat kelihatan sehat, Dok, ya. Enggak ini dan ya kayak tadi dokter bilang kalau dia memang penyakit bawaan jantung udah pasti nggak bakal jadi atlet. Tapi ini bukan penyakit bawaan jantung, tapi penyakit yang deket-deket daerah jantung. Tapi kalau miokarditis bisa ketahuan dari EKG, Franky. Masih bisa. Kelihatan dari EKG, oh ini miokarditis gitu loh. Kan kalau check up, medical check up juga kan ada EKG-nya kan, Dok? Iya. Itu biasanya ketahuan. Makanya yang saya bilang paling banyak yang nggak ketahuannya 2 itu. Tapi ada satu lagi sekarang, Franky. Sekarang nih di dunia ini lagi sedang ribut karena ada
katanya ada outbreak atau ada peningkatan jumlah serangan jantung pada orang yang di bawah 40 tahun, Frankie. Yang diduga karena kaitannya dengan COVID. Ikan masuk banyak. Sekarang kan di Eropa kan lagi banyak tuntutan tuh, Dok. Ya itu. Itu, Dok, ya? Ya. Itu terjadi karena kenapa? Orang 30 tahun, 20 tahun kena serangan jantung. Sesuatu yang sebenarnya jarang. Ya, artinya orang serangan jantung ya di atas 40. Itu mesti diverifikasi dulu lah ya. Yang kayak gitunya ya. Tapi nah memang, itu masalahnya lain lagi karena itu nanti urusannya soal klaim-klaim dan segala macam. Tapi saya mau kasih tahu nih cerita ya. Bahwa jenis kelamin itu mempengaruhi, Frankie. Nah, jadi ceritanya gini. Ini cerita ya. Cerita tapi cerita beneran. Jadi ada sepasang mahasiswa kedokteran, laki perempuan. Ini dia di luar negeri nih. Laki perempuan, dia pacaran. Ya. Si perempuan itu dari orang kaya, Frankie. Keluarga kaya. Orang punya lah ya. Punya, bapaknya dokter. Yoi. Dokter spesialis jantung. Terus? Si cowoknya ini anak orang miskin. Jadi nggak punya biaya lah. Tapi dia pacaran, disetujui sama mertuanya. Akhirnya mereka menikah. Nah, si perempuan ini pintar orangnya. Si laki-lakinya juga pintar. Tapi pada waktu dia bilang mau sekolah spesialis, si ceweknya bilang, gua ngalah deh, lu aja ngambil spesialis. Dia ngambil spesialisnya spesialis anestesi, Frankie. Agak aneh nih, Dok. Hah? Aneh. Kok aneh? Kan si ceweknya kaya. Kalau kaya mah kenapa mesti ngalah dua-duanya? Ya sekolahin duitnya. Dia mungkin dia mau dia praktek biasa tapi gitulah. Kadang-kadang cewek ngalah loh. Saya punya teman ada loh yang kayak gitu. Banyak, Dok. Disuruh suami sekolah dulu, nanti gue baru belakangan gitu loh. Banyak ngalah, Dok, karena juga si cewek juga malas, Dok. Oke. Nah, sekarang sekali waktu nih pada saat itu ceweknya baru usia 30 tahun, Frankie. Tiba-tiba si bapaknya dapat berita dari si menantu. Anaknya meninggal. Si bapak dari si laki-laki perempuan. Si anak orang kaya tadi. Anaknya meninggal. Kata si suaminya meninggal karena serangan jantung. Kan dokter bilang kalau masih ada estrogen. Nah, itu kamu udah pintar. Kamu udah bisa jadi dokter forensik. Enggak, tadi kan masih baru diomongin kalau masih baru. Enggak, saya mau cerita gitu. karena logika itu ya. Jadi akhirnya dia bilang gitu. Terus dia bilang, yang bikin surat kematian siapa? Saya, katanya, kan dia dokter. Dia yang bikin surat kematian, suaminya. Si bapaknya mikir, nggak mungkin lah. Anak gua kan belum menopause. Nggak mungkin serangan jantung. Sejak bujak dia jadi dokter jantung, nggak pernah ada orang serangan jantung pada perempuan usia 30. Disuruh otopsi, Frankie. Yang otopsi itu dokter yang sangat terkenal. Dia punya konsultan ahli toksikologi. Tadi di mana? Di Amerika, Dok, ya? Amerika. Jadi di otopsi waktu diperiksa tidak ketemu apa-apa, cuma tanda-tanda seperti orang kena serangan jantung, Frankie. Mukanya biru biasa. Lain-lain nggak ada. Tapi udah bekas suntikan. Tapi kan mungkin aja kan orang serangan jantung tuh kemudian dokter menolong kan disuntik kan. Yang lain-lain nggak ada apa-apa. Nah, si dokter ini kan ada curiga. Masih ada sesuatu. Di otopsi, pada otopsi nggak ketemu apa-apa, Frankie. Nggak ketemu apa-apa. Akhirnya, si dokternya konsultasi sama dokter dokter spesialis toksikologi. Nah, kecurigaan jatuh pada suami. Karena suami itu yang terakhir kali bertemu sama istrinya kan. Pasti seperti itu. Dia pikir, jangan-jangan di tempat suntikan itu ada sesuatu. Dan mereka curiga. Kecurigaan difokuskan pada kebiasaan dokter anestesi. Dokter anestesi kan punya connect dengan obat-obatan tertentu yang dokter umum tuh, dokter biasa tuh tidak pakai. Dokter apa? Salah satunya pelemas otot. Kalau orang dioperasi, kan dibikin nggak sadar. Terus dikasih obat pelemas otot. Supaya pada waktu dioperasi, usus segala macam nggak pada keluar. Pada lemes semua. Nah, obatnya itu namanya suksinilkolin. Jadi pelemas otot untuk orang yang mau dianestesi. Suksinilkolin itu kalau masuk ke badan,
dia akan berubah menjadi suksinat, asam suksinat, dan kolin. Dua-duanya barang normal di badan, Frankie. Dua-duanya barang normal. Jadi kalau ketemu di darah, kita nggak bisa bilang itu dari luar. Karena di badan tuh ada. Normal. Diproduksi sama badan. Tapi si dokter pikir, kalau seandainya dia disuntik sama succinylcholine, orang mati juga. Bisa mati. Kalau kelebihan. Tapi dokter anestesi tidak pernah memberikan berlebihan, kan? Iya, secukupnya. Tapi bekas suntikan itu mencurigakan. Diambillah sama si dokter forensik tadi. Dikasih ke ahli toksikologi. Ketemu succinylcholine tinggi di situ. Di sini tinggi, tapi kalau di darah kan berarti nggak ada artinya, kan? Iya. Tapi artinya dia disuntik sama succinylcholine, betul nggak? Nah, yang suntiknya siapa itu, Dok? Ya, suaminya pasti dokter anestesi, kan? Jadi sengaja. Tapi untuk membuktikan masalahnya, succinylcholine itu tidak pernah dipakai buat pembunuh selama ini. Karena itu obat. Tapi si dokter ini kan kalau bersaksi di pengadilan, dia bilang, disuntik succinylcholine itu dia mati. Apa buktinya succinylcholine bisa bikin orang mati? Nggak ada buktinya. Ya. Kalau sudah tahu, dia ototnya lemes. Tahu nggak, ada ide gila apa sih dokter? Si dokter toksikologinya, namanya Profesor Umberger. Dia ahli toksikologi terkenal. Sampai sini ilmu saya belum nyampe, Dok. Oke. Tapi ini idenya, Frankie. Idenya gila. Dia harus bersaksi di pengadilan bahwa anak ini disuntik succinylcholine. Ya. Tapi bahwa succinylcholine bisa bikin mati itu nggak ada cerita, Frankie. Karena selalu dikasih dalam dosis normal. Hal yang biasa juga, gitu ya. Dia lakukan apa? Dia pergi ke ICU, ketemu dokter anestesi lain. Dia bilang, tolong lu suntikin succinylcholine ke gua. Gua pengen ngerasain gua bisa mati nggak? Supaya dia bisa bersaksi di pengadilan, Frankie. Iya. Tapi kalau gua tiba-tiba nggak bisa napas, lu tolong gue ya supaya gua nggak sampai mati gitu. Dikasih antinya lah ya. Atau diapain? Nggak, dipasang respirator, Frankie. Oke. Begitu disuntik, apa yang terjadi? Dia bilang tiba-tiba merasa ototnya lemes. Ototnya lemes, lama-lama nggak bisa napas dia. Karena untuk bernapas itu otot perlu kontraksi. Lama-lama nggak bisa napas. Terus temennya langsung masuk respirator, Frankie. Ya. Dipaksa napas. Hidup. Karena ada dokter anestesi kan. Habis gitu, tapi dia cukup kuat untuk bersaksi. Kalau seandainya nggak ada dokter anestesi kan gue mati kan? Iya. Berarti dia matinya karena itu. Dia bersaksi. Yang bunuh lakinya. Artinya dosisnya lebih, Dok. Tapi itulah maksudnya saya. Itu yang menunjukkan itu nggak gampang seorang perempuan tuh untuk mati di usia di bawah 30. Betul, Dok. Jadi saya setuju dengan dokter punya pendapat, perempuan harusnya memang lebih panjang umurnya, Dok. Tapi kesimpulan saya, kemungkinan nih, Dok, ke depan ini orang-orang yang banyak duit akan sering ke Thailand, Dok. Ngapain? Kan dokter bilang perempuan lebih banyak umurnya. Ya kita laki-laki transgender aja ke Thailand jadi perempuan, Dok. Terpanjang umurnya. Loh, masalahnya hormon kamu tetap aja rendah. Oh, nggak boleh. Berarti hormon kamu nggak bisa bohongin. Nah, jadi artinya, Dok, bukan kelaminnya, Dok. Hormon kita yang berasal dari bawaannya, Dok, ya. Dilahirkan sebagai apa, Dok, ya? Iya. Ya, Dok. Ini agak melenceng sedikit, Dok. Kalau seseorang punya, yang kemarin kita ngobrol, XXY, Dok, ya. XXY kan ada unsur lelakinya nanti, Dok, ya. Dia tuh punya estrogennya juga nggak sih? Ada. Orang normal laki-laki juga ada estrogen, dikit, Frankie. Oh, dikit. Cuman testosteron lebih tinggi. Tahu nggak testosteron gunanya buat apa? Supaya cowok itu punya energi, dia bisa tenaga kuat dan sekarang bisa badannya gitu, itu karena testosteron. Jadi fungsinya seperti itu buat kerja, Frankie. Tapi estrogen bisa kita beli nggak, Dok? Bisa. Kalau nggak salah kan banyak yang jual-jual. Banyak. Kamu minum pil KB juga ada estrogen. Dok, suara saya supaya nggak terlalu besar kayak begini, Dok. Ntar saya minum estrogen, Dok. Tapi kemudian tumbuh payudara kamu. Ini kok masih. Ya. Buat nyaingin perut, Dok. Resikonya, Frankie. Nah, Dok, balik kepada si kasus yang tadi, Dok. Orang nggak kedeteksi apa-apa, terus kemudian ujuk-ujuk tuh apa? Mendadak, Dok, ya? Mendadak meninggal. Mendadak meninggal ini kan kayak tadi pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi situasinya. Nah, kalau kita mau mencegah nih, Dok, kehidupan kita nih, Dok, ya. Kan
banyak kehidupan juga yang tadinya kelihatannya normal nih dok, tahu-tahu bisa mempercepat kematian seseorang nih dok. Ya. Ya, biasanya kalau anak muda kan suka nggak tertib dok, jam tidurnya dan itu. Kira-kira ada hubungannya nggak sih dok? Bisa. Karena saya pernah dapetin itu ada mahasiswa, mahasiswa itu dokter, lagi ngambil spesialis, tiba-tiba meninggal, Franky. Jadi masih muda. Dokter udah jadi dokter mau ngambil spesialis. Sedang ngambil spesialis, dia kebanyakan meninggal. Jadi begadang bisa bikin orang mendadak meninggal, Franky. Main game terlalu keras, meninggal. Pernah tahu nggak ada orang main game meninggal? Banyak dok. Ya itu dia sama. Jadi ada beberapa penyakit yang muncul gara-gara orangnya nggak tidur, nggak istirahat. Salah satu kuncinya juga istirahat, Franky. Oke, jadi ternyata faktor nggak tertibnya si tidur ini juga banyak pengaruh juga dok. Karena tidur nggak tertib itu membuat tensinya jadi naik, apa segala macam. Ya sama aja kamu punya mesin. Mesinnya kan mesin ada istirahatnya, betul nggak? Tapi kalau nggak diistirahatin terus kan jamnya kan jadi usianya kan lebih pendek. Kamu punya mobil yang cuma pakai ke kantor doang, paling berapa kilo, sama mobil yang dipakai terus-menerus selama 20 jam, itu pasti yang 20 jam itu cepat rongsok lah. Jadi pola istirahat nih dok. Ya. Pola makan juga pasti ada urusannya juga nih dok. Nah, itu sekarang kalau untuk anak-anak remaja sekarang, kalau mau saya yang mesti mereka perhatikan, kan kebanyakan mereka nih urusannya dengan wifi, Franky. Iya. Wifi siang itu kan yang pakai banyak, lambat. Makanya mereka senang pakai wifi malam. Main game sampai malam, sampai jam 2, jam 3, kadang-kadang nggak tidur-tidur. Atau kalau mahasiswa mau ujian, si SIM kebut semalam. Semalam-malaman nggak tidur. Kadang-kadang dia makan obat dan segala macam supaya dia bisa awake. Nah, itu juga bisa bikin kematian mendadak, Franky. Dia salah sih, dok. Sistem kebut semalam, dok. Ya. Mestinya sistem kebut sejam, dok. Sejam sebelum ulangan kita belajar. Itu nggak perlu begadang. Makanya Roma Irama benar, Franky. Apa katanya? Ya. Begadang jangan begadang kecuali ada perlunya. Ya itu. Jadi kalau yang nggak perlu nggak usah lah. Wifi itu bisa dibeli lah, dan jangan menukar itu dengan kesehatan. Itu aja sih. Oke dok. Nah sekarang kayak tadi yang orang lahir dengan aorta tipis. Aorta tipis. Kalau kita misalkan contoh nih dok, kita berandai-andai aja dok. Kita kan nggak pernah di MRI. Saya sih pernah di MRI dari kepala sampai ujung kaki itu, sampai harus dibius total saya. Itu terjadi misalkan aortanya tuh tipis. Ada nggak sih dok kita punya cara untuk mempertebal si aorta tadi? Ada, itu pakai intervensi bedah, Franky. Di luar intervensi bedah, misalkan contohnya nih dok ya, kita makanlah yang mempertebal aorta ataupun nggak bisa. Nggak bisa tuh. Karena kita nggak bisa ngatur juga dia akan nempelnya kemana, Franky. Oke. Nggak bisa. Jadi kalau menurut saya sih itu bukan solusinya, Franky. Solusinya ya mau nggak mau dibedah, ditempelin di tempat yang tipisnya tadi dok ya. Kalau nempel dok ya. Nggak ada lah mereka caranya, Franky. Nah jadi di sini kita punya anak-anak muda sekarang nih dok, patut hati-hati juga dok ya. Ada satu, Franky, yang bisa bikin bukan bawaan, tapi bikin aorta itu bisa robek. Penyakit kelamin yang dulu pernah kita ngomongin sama dokter Samuel. Lues, sipilis. Oh, bisa bikin itu. Jadi hati-hati, jangan nakal. Itu aja, Franky. Saya bengong dok. Hah? Saya bengong. Loh, kan kata si dokter Samuel kan itu kan seperti kayak bom waktu, kan penyakitnya suka menipu. Dia menipu macam-macam, termasuk itu tipuannya lah. Jadi be careful. Jadi jangan suka jajan sembarangan, Franky. Jajanlah di restoran yang kantin resmi. Yang benar. Kantin resmi. Nah, ini si anak-anak kayak tadi nih dok. Ya, jadi anjuran dokter terhadap yang istilahnya orang yang senang beraktivitas rada keras nih dok ya. Saya ngomong bukan hanya untuk melulu kepada atlet. Kebetulan ini kenapa menjadi sangat viral sekali itu karena yang terjadi korbannya kan atlet. Tetapi kan ini bisa terjadi pada siapa saja yang mempunyai penyakit bawaan kayak tadi. Dan kita nggak sadar gitu. Yang parahnya itu kita nggak sadar dok. Kalau kita sadar kayak tadi, udah nggak usah main dah.
Tapi kadang-kadang gini ya, Frankie, ada beberapa teman saya tuh yang sudah tahu dia punya gituan gitu. Punya aneurisma, punya aortanya udah kayak begitu, dia bilang apa? Ya, gue sih sekarang gue udah santai-santai aja hidup deh, gue gak mau stres deh. Karena gue stres bisa gue mati mendadak. Itu kadang-kadang dia hidupnya itu penuh dengan ketakutan, Frankie. Nggak usah takut-takut banget sih. Loh iya, ya takut lah kalau kapan waktu kan bisa tiba-tiba. Kan kerjaan belum selesai, Frankie. Kan itu udah pasti, Dok. Mati itu udah pasti. Gitu kan, tinggal tunggu antriannya. Tapi kan balik lagi, Dok. Kalau kita terlalu stres kan jadi penyakit lagi, Dok. Iya, makanya jangan kau stres, tenang aja. Yang namanya juga orang nggak tiba-tiba ada dokter yang tiba-tiba periksa CT scan, MRI gitu, CT scan, MRI. Tidak ada indikasinya, ya nggak juga lah. Kalau ada memang kecurigaan ke situ baru diperiksa, Frankie. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk kayak tadi saya sebutin aset-aset nasional nih, Dok, aset nasional atau aset regional, lebih baik ada kecurigaan atau ada keluhan atau nggak ada keluhan diperiksain aja, Dok, ya MRI-nya, Dok. Ya bisa, tapi satu yang kalau mau saya ini anjuran saya, kalau ada kejadian gitu kan kita nggak banyak belajar juga, nggak banyak tahu. Kasus seperti itu mestinya diotopsi, bukan otopsi forensik, karena itu bukan kriminal. Otopsi anatomi. Nah, nanti ketahuan dia gitu. Oh, ternyata itu bisa bikin gitu ya. Jadi dokter lebih pintar gitu loh. Nah, Dok, ada satu hal lagi. Kemudian runtunannya dokter tahu nggak apa? Di dalam kejadian kemarin, Dok. Apa? Di dalam kejadian kemarin itu ada main salah-salahan juga. Dianggap panitia kurang cepat. Panitia memberikan jawaban itu sudah sesuai dengan aturannya katanya. Nggak bisa dibilang nggak cepat tanggap, kecuali memang ada terbukti memang seperti itu. Biasanya kalaupun itu terjadi nggak bisa ditolong, Frank. Nah, justru itu pertanyaan saya adalah seberapa cepatnya sih kalau itu terjadi? Kalau di kepala itu langsung meninggal, Frank. Bisa koma, ngorok, langsung meninggal. Kalau di sini langsung plek seketika itu juga meninggal, Frank. Jadi kan waktu itu kita bilang darah keluar 20%. Itu udah meninggal. 20% dari 5 liter berapa? 1 liter. 1 liter langsung kok meninggal. Itu siapapun yang setanggap apapun nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi artinya nggak perlu ada salah-salahan lagi, Dok, ya di sini. Jadi artinya walaupun di situ dilakukan tek-sek langsung ada medis segala macam di situ, itu udah kemungkinannya kecil, Dok, ya, selamat, Dok, ya. Ya jadi ya itulah yang penting adalah kalau menurut saya kita belajar bahwa memang ada kemungkinan seperti itu, yaitu adalah resiko. Termasuk resiko kalau menurut saya. Nah, Dok, kalau misalkan orang nih, Dok, ada nggak gejala-gejalanya dia akan terkena yang seperti kejadian seperti tadi, Dok? Sumpama, Dok, misalnya gemeteran kek, keringat dingin atau apa, ada nggak gejala-gejala awal, Dok? Biasanya kalau udah pecah langsung aja, Frankie. Paling kalau di otaknya, yang perdarahan di otak itu, aneurisma Berry, tiba-tiba dia hilang kesadaran, ngorok langsung, ngorok, nggak ngorok, ngorok terus hilang. Jadi yang saya tanyakan begini, Dok. Jadi dalam kondisi normal, tidak perlu gejala apapun, mendadak kondisi itu langsung berubah, bisa 180 derajat. Ya, langsung dia jatuh, ngorok, meninggal. Kalau yang di sini langsung tiba-tiba pucat, dia kolaps, langsung hilang. Lebih parah dari stroke nih, Dok, ya? Stroke kadang-kadang masih punya gejala tuh, Dok. Makin berat gerakin badan, segala macam. Kalau ini langsung ya, dalam keadaan dia segar, bugar, tahu-tahu. Itu pembuluh darah, itu arteri soalnya. Perdarahannya besar. Besar sekali, Dok, ya. Udah nggak ketahanan nih, Dok, ya. Oke, Dok, jadi ini untuk orang-orang yang sering beraktivitas, artinya kita harus jangan cuma di medical check up. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya memang kita lakukan medical check up, kan, Dok, ya? Ya. Nah, karena di situ ada EKG-nya, sehingga ketahuan ini jantungnya normal nggak. Kalau yang tadi, walaupun kecil, itu kecil kan, Dok? Iya, kecil, kemungkinan jarang-jarang, nggak terlalu sering. Tapi itu yang terbanyak yang terjadi ya, kalau di otopsi. Nah, menyerangnya usianya nggak ada tentuan? Ada 20-an lah itu, 20-an, kadang-kadang masih belasan 20-an, 30-an gitu, sekitar itu. Ya makanya itu jadi beda, makanya kan saya bilang,
Karena umurnya, makanya tadi saya tanya umur. Kalau yang umur itu kejadiannya itu. Kalau yang tua, kita pikirnya udah stroke atau dia serangan jantung gitu. Karena itu yang terbanyak gitu, 80% lebih. Jadi forensik anatomi ya dok ya? Bukan forensik anatomi, patologi. Patologi. Tapi biasanya kalau di sini ya itu beda ya sama di Jepang ya Frankie ya. Kalau di Jepang namanya otopsi klinik dilakukan oleh dokter patologi anatomi. Doang sendiri. Jadi kalau saya tuh di Kobe ya, saya sekolahnya di lantai 3. Di sebelah saya tuh ke kiri forensik, ke sebelah sini anatomi. Mereka otopsi setiap hari. Tapi yang diotopsi itu adalah orang-orang yang sakit. Yang sakit. Kalau di forensik orang-orang yang kriminal. Nah, kalau di Indonesia, patologi anatominya belajarnya nggak seperti itu. Mereka tidak sering melakukan otopsi. Jadi? Makanya kasusnya dilempar ke forensik. Jadi yang dikerjain sama patologi anatomi apa, dok? Hah? Mereka periksa tumor. Ada orang dioperasi nih, kanker payudara. Diambil, periksa. Oh, ini masih belum bersih. Dia bersihin. Orang usus buntu, dikirim ke dia, periksa usus buntu. Jadi dia periksa-periksa bahan-bahan yang dikirim oleh dokter, kasih ke dia, bukan dari otopsi. Karena kenapa mereka nggak terbiasa melakukan otopsi? Kalaupun melakukan otopsi, lebih banyak dokter forensik yang melakukan otopsi. Benar-benar dibuka semua. Kalau dia tuh terima sampel, Frankie. Yang di Indonesia ya. Jadi, kalau mereka melakukan itu pun mereka nggak berani sendiri, minta ditemenin sama kita. Jadi dokter forensik dan dokter patologi anatomi. Ngebongkarnya sama dokter forensik ya? Iya, karena dia takut tiba-tiba ada ketemu ini, berarti jadi kriminal, langsung di-offer ke forensik gitu loh. Itu. Oke dok, jadi siapa sih dokter forensik patologi anatomi ini? Kalau di kita tuh cuman periksa sampel doang nih dok ya? Kecuali dulu waktu zaman saya jadi PPDS ya, waktu saya sekolah forensik, ada Profesor Sudarto Pringgo Utomo namanya, profesor dari bagian PA, hobinya otopsi. Jadi sama ada kasus, dia otopsi sama kita berdua. Tapi anak buahnya ke bawah itu tidak ada yang berani melakukan otopsi. Tadi dokter bilang ada kanker. Ya. Kanker itu bisa sudden death juga nggak sih dok? Bisa. Tapi kanker pada anak-anak umur begitu mana ada? Iya. Jadi kanker itu orang tua. Jarang lah di anak-anak muda. Oke. Ya, oke dok. Jadi yang ini pesan dokter buat anak-anak ini gimana dok supaya jangan sampai kejadian ini? Ya yang jelas sih kalau untuk di Indonesia ya setiap olahragawan harus di general check up yang benar lah. Tapi kalau kejadian juga seperti itu karena aneurisma, dokter nggak bisa disalahin. Karena nggak ada indikasi untuk melakukan MRI atau CT scan. Kalau nggak ada apa-apa gitu. MRI, CT scan baru dilakukan kalau ada kecurigaan ke arah situ. Kecuali memang kayak calon wakil pemerintahan kan biasanya sampai di MRI kali dok ya? Iya. Itu lengkap lah. Ya, kalau calon presiden gitu. Anggap aja lah dok. Ini kan aset nasional juga ditambahin di paketnya dok ya. Iya. Baik dok, ini rasanya mungkin mudah-mudahan dengan penjelasan ini supaya orang-orang yang nanti mau melakukan aktivitas-aktivitas lebih daripada biasanya, apalagi membela negara dok ya, bisa mendapat perhatian lebih daripada negara maupun tapi yang lebih penting apa Frankie? Apa dok? Bahwa kejadian ini bisa terjadi, setiap olahragawan harus diasuransi Frankie. Saya bukan agen asuransi, sorry, tapi kalau enggak kesian keluarganya. Nah, itu kalau ngebahas asuransi agak repot nih dok. Asuransi tuh polisnya tuh kadang-kadang kan udah macam-macam tuh. Enggak, maksudnya sama. Barangkali kalau dia itu aset negara kayak gitu ya, dia dibayarin asuransinya oleh negara gitu loh. Paling kurang kan gitu kan dapat dikompensasi Frankie. Kalau yang kayak gitu asuransi masih bisa cover tuh dok? Loh tergantung klausulnya kan. Nah iya makanya. Artinya di dalam polisnya itu pasal-pasalnya itu harus jelas. Loh misalnya contoh ya. Kalau saya pemain gitar, yang diasuransi apa? Jari saya, Frankie. Kuping. Jadi ya memang harus diasuransi karena itu kan kejadian itu kan akan membebani keluarga kan. Ya setuju sih dok kalau yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah. Tapi jangan ini ya, jangan curiga ya. Saya bukan agen asuransi. Cuman bilang buat seperti itu lebih baik diasuransi karena keluarganya akan dapat manfaat gitu loh.
Ntar saya tanya, dokter asuransi apa? Langsung dong. Mesti dibayar Frankie kalau mau ngomong. Dokter, kalau saya asuransi 1 dok. Udah saya asuransikan dok. Apa tuh? Sama Tuhan. Itu asuransi paling hebat dok. Baik dokter, thank you dok. Penjelasannya. Berapa menit? 50 menit. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!